fathahnya sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ya, oke. Maka ketika kita lafalkan teman-teman sekalian, ya, maka dilafalkan ja, ja. Dia ada senyumannya, biar si tipisnya itunya dapat ja. Kalau nggak senyum, dia kadar tipisnya berkurang. Ja, ja. Nah, bedakan antara ja tanpa senyum nih, ja, nggak, tapi ja, pakai senyum sedikit, sedikit, ja. Biar apa? Biar kadar tipisnya dapat, biar fathahnya juga dapat. Faham sampai sini? Ya, faham? Jelas? Nah, biar kita bisa menyempurnakan dari hal yang paling kecil. Tidak tidak diloncat-loncat gitu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullah. Lanjut ya. Oke, selanjutnya ini silahkan difoto dulu. Kalau ini penting silahkan teman-teman foto. Ya, sudah? Siap? Kita lanjutkan kembali. Insya Allah. Bismillah. Saya izin hapus ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini nih. Ini hati-hati ya, teman-teman. Ini huruf jim, ya. Jangan sampai dilafalkan sama nih. Ada yang melafalkan jim dan za ini sama, jadinya jaja. Jaja bukan jaja. Kalau jaja itu guru olahraga saya waktu SD. Ya, bukan jaja. Jaza. Yang ini zai. Yang melafalkan ini jim sudah kita lafalkan. Nah, yang ini jangan jadi jim juga. Jaja au yufako. Jaja bukan jaza, jaja, tapi jaza. Melafalkan zai, ya, pengen tahu gampang, lafalkan saja huruf Z selesai. Udah sama persis teman-teman, sama persis, ya. Zai dengan Z itu sama za. Namun yang harus teman-teman perhatikan, pastikan ada sifat sofirnya. Sofir itu artinya berdesis, ya, desis. Nah, desis dari huruf zai itu tajam, ya, kayak suara lebah. Nah, itunya harus jelas. Jaza, 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 jaza. Nah, itu za-nya ini harus jelas. Jaza. Nah, ada sifat sofirnya, wasofiru mustakin, desisannya seperti lebah. Ya, paham nggak teman-teman? Za, 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 jelas ya, jangan sampai bocor jadi kesin. Jasa, jasa, bukan jasa. Jaza, za, za, zi, zu, za. Nah, paham? Sip. Jadi jelas, Z-nya jelas. Jaza. Jadi yang ini jim, yang ini Z, zai. Jaza, jaza, beda ya. Oke, jangan sampai jaja, ya. Seperti itu. Jaza, persis kayak huruf Z aja. Z alfabet. Jaza, ya. Oke, selanjutnya zai di sini sama ya. Zainya dia berharokat baris atas, maka dibaca, kalau dia baris atasnya dibaca dengan vokal A, tidak menjadi vokal O, maka zai ini huruf tipis, ya. Kalau dia ketika fathah bunyinya O, maka dia huruf tebal. Tapi kalau bunyinya tetap A, maka dia huruf tipis. Ya, maka sempurnakan zai dengan cara BMSS lagi, sama buka mulut sambil senyum. Bunyi vokal A ketika fathah itu pasti BMSS. Kalau pengen sempurna, ya, fathahnya sempurna tipisnya jaza. Tuh, jadi kalau kita contohkan teman-teman sekalian, itu dia sambil senyum. Za, za, za. Bukan cuman za, 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 enggak, tapi za. Jaza, jaza, za, sambil senyum biar kadar tipisnya dapat. Ya, oke. Sip, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang za-nya dibaca berapa harokat? Nah, za-nya di sini melafalkan zai-nya sudah, harokatnya sudah, sekarang panjangnya berapa lama zai-nya? Nah, ayo, ada yang tahu? Nih, saya coba kotakin dulu deh, biar kita tahu, biar kita ngeh mana bahasannya sedang kita bahas. Nah, za di sini dibaca berapa harokat? Nah, 4 atau 5, 5 harokat, 6 harokat. Nah, baik ya. Ini nama hukum tajwidnya adalah mad. Mad wajib mutasil. Ya, kita akan bahas. Mad wajib mutasil, ya, mutasil. Oke. Mad wajib mutasil itu nanti teman-teman boleh baca 4 atau 5 harokat, ya. Oke, kenapa dia disebut dengan mad wajib mutasil, dan kenapa mad wajib mutasil itu dibaca 4 atau 5 harokat? Oke, ya, kita lihat dulu rumus dari mad wajib mutasil apa.
Kita lihat kotak berwarna biru di sini ya. Di dalam mad wajib mutasil, oke, sebelumnya kita hilangkan dulu tanda alisnya. Jadi sebelumnya ini tuh nggak ada tanda alisnya. Nah, tapi cuman seperti ini aja. Nih ya, kita coba ya. Nah, jadi asalnya cuman seperti ini, nggak ada tanda alisnya. Tanda alisnya itu nanti di akhir sebagai bentuk memudahkan kita, sebagai tanda yang untuk dijadikan patokan untuk memudahkan kita. Nah, tapi secara basic mad wajib mutasil itu ya, kita lihat di sini ada baris atas atau fathah lalu berjumpa dengan alif. Kalau ada fathah ketemu alif, apa nama hukum tajwidnya, teman-teman? Kalau ada fathah ketemu sama alif, apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya disebut dengan hukum tajwid mad tabi'i atau mad asli. Ya, maka di dalam mad wajib mutasil itu pasti ada mad tabi'inya. Ya, pasti ada mad tabi'inya. Ya, ada mad tabi'inya. Oke. Nah, mad tabi'i plus titik-titik nih. Titik-titiknya apa? Untuk akhirnya bisa menjadi mad wajib mutasil. Kita lihat di sini. Huruf apa ini? Nih, yang saya kasih warna merah. Huruf apa itu? Ini adalah huruf hamzah. Oh, berarti mad tabi'i plus apa? Plus hamzah. Ya, kita tulis plus hamzah. Oh, berarti kalau mad tabi'i plus hamzah pasti mad wajib mutasil ya? Belum tentu. Belum tentu. Mad tabi'i plus hamzah itu bisa jadi mad wajib mutasil, bisa jadi mad jaiz munfasil. Nah, yang harus kita cek adalah walaupun mad tabi'i dan hamzahnya berjumpa, kita cek apakah dia terdapat dalam satu kesatuan kata yang sama atau berbeda. Ya, dalam satu mufradat yang sama atau berbeda. Nah, perhatikan di sini teman-teman, jazaan itu mereka kalau dalam bahasa Indonesia itu satu kata, mereka nggak terpisah. Bukan za satu kata, an satu kata, enggak. Tapi jazaan itu satu kata. Oh, berarti mad tabi'i dan hamzahnya berada ketemu mereka terus dalam satu kata yang sama. Betul. Apa katanya? Jazaan. Gitu. Oke. Nah, karena mereka dalam satu kata yang sama, berarti disebut mad wajib mutasil. Tapi kalau mad tabi'inya dan hamzahnya terdapat dalam kata yang berbeda, maka namanya mad jaiz munfasil. Faham? Faham sampai sana teman-teman sekalian? Nah, gitu ya. Karena ini ya, mad tabi'i dan hamzahnya ketemu dan jazaan adalah satu kata, maka mereka satu kata yang sama disebut mad wajib mutasil. Nah, baru ditandain, memudahkan ditandain dengan tanda alis. Tuh, baru muncul alis, baru muncul ombak, baru muncul layar. Gitu. Oke, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya. Nah, kalau misalnya yang mad wajib mutasil mana nih? Mad jaiz munfasil nih. Kalau mad jaiz munfasil yang ini. Nih, ya, perhatikan. Ada fathah ketemu sama alif mad tabi'i, ya, ketemu sama hamzah. Nah, ini sama mad tabi'i ketemu hamzah. Tapi ini mad jaiz munfasil karena apa? Karena fiha, ya, mad tabi'inya ada kalimat mad tabi'inya ada di kalimat fiha, hamzahnya ada di kalimat ahqoban. Fiha dan ahqoban ketemu mempertemukan mad tabi'i dengan hamzah. Gitu. Ya. Nah, cara ngebedain apakah mereka satu kata atau berbeda gimana, Bang? Sedangkan kan saya nggak ngerti bahasa Arab. Cara nentuinnya gimana? Lihat bentuk hamzahnya. Kalau bentuk hamzahnya seperti alif, ini mad jaiz munfasil. Kalau bentuk hamzahnya seperti kepala ain atau hamzah duduk, maka ini adalah mad wajib mutasil. Faham? Sampai sana? Jelas? Bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami ya? Jelas ya? Insya Allah ya. Nah, gitu. Jadi teman-teman, insya Allah bisa membedakan mana mad jaiz, mana mad wajib. Ya, oke. Nah, sekarang berarti kita sudah tahu bahwasannya ini adalah mad wajib mutasil. Sekarang bacanya berapa panjangnya? Boleh 4, boleh 5. Pilih salah satu. Mana yang lebih afdol, Bang? Nggak ada yang lebih afdol. Dua-duanya boleh. Asalkan yang afdol itu konsisten. Kalau misalnya pengen 4 harokat, maka ketika teman-teman menemukan dalam satu sesi baca itu ada mad wajib mutasil, semuanya harus sama. Kalau 4 harokat, semua 4 harokat. Jangan warna-warni. Mad wajib mutasil pertama dibaca 4 harokat, mad wajib mutasil kedua dibaca 5 harokat. Nah, enggak. Harus konsisten. Bisa difahami? Jelas? Masya Allah ya. Kita lanjutkan lagi.
Ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Jaza. Nah, 4 harokat berarti sepanjang apa? Seperti melafalkan za-nya sebanyak 4 kali. Jaza za 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 au wifaqo. Jaza au wifaqo. Belum jelas. Nah, diikuti secara rutin live-nya ya. Gitu. Oke. Paham sampai sana ya? Sip. Yang belum paham nggak apa-apa ya. Teman-teman nggak harus langsung paham ya, karena teman-teman paham bukan dari penjelasan saya ya, bukan dari apa yang saya sampaikan ya, gitu. Kalau belum paham nggak masalah, ikuti secara rutin. Oke, kalau 5 harokat berarti seperti kadar melafalkan za sebanyak 5 kali. Jaza za 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 au wifaqo. Jaza au wifaqo. Gitu ya. Paham sampai sana teman-teman? Jelas? Oke, baik. Maaf, kita lanjutkan kembali ya. Sip. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Ini silakan sudah difoto, sudah. Saya izin hapus. Nah, sekarang teman-teman, di sini kita lihat hamzahnya. Hamzahnya di atasnya ada baris atas 2. Ya, hamzahnya di atasnya ada baris atas 2. Kalau baris atas 2, baris atas 1 kan disebutnya fathah ya. Kalau baris atas 2 disebutnya harokat apa? Kita bahas yang basic dulu. Kalau baris atas yang ada 2, ini disebut dengan harokat apa? Ayo, boleh komen di kolom komentar. Baris apa harokat apa namanya? Namanya harokat fathah tain. Ya, betul. Namanya harokat fathah tain. Ya, fathah tain, atau boleh teman-teman sebut dengan tanwin fathah atau fathah tanwin, boleh ya. Nah, kalau ada huruf hijaiyah apapun, basicnya dulu, ketika dia berharokat baris atas 2 dibaca dengan vokal apa? Apakah a, i, u atau an, in, un? Coba ya. Kalau baris atasnya 2 dibaca a, i, u atau an, in, un? Dibaca an. Nah, karena di sini juga kebetulan ini adalah hamzah, maka dia tetap dibaca menjadi an. Ya, dibaca menjadi an. Oke, sepakat kita ya. Nah, sekarang apakah jazaan ketika dia ternyata setelahnya bertemu dengan wawu, apakah tetap dibaca jazaanwi? Nah, apakah dibacanya anwi? Jazaanwi, apakah tetap dibaca an? Ternyata tidak ya, karena ada hukum apa? Di sini kenapa nggak dibaca anwi? Karena ada hukum yang disebut dengan idgham. Idgham apa? Idgham birunna ya. Oke, sip. Idgham harus jelas, idghamnya idgham apa? Idghamnya idgham birunna. Oke, kita akan bahas idgham bigunnah. Jadi, tidak lagi kita baca fathah ta'inya dengan sempurna menjadi jazaan, tapi jazaa'u. Ada idgham bigunnah di sini, pertemuan antara fathah ta'in dengan wawu ya. Kalau kita hanya baca seperti ini, oke, dibacanya jazaan. Tapi karena an di sini fathah ta'inya ketemu sama huruf wawu setelahnya, maka jadilah idgham bigunnah. Apa itu idgham bigunnah? Oke, ya, kita bahas lagi idgham bigunnah. Idgham bigunnah masuk ke dalam bab hukum nun sukun dan tanwin. Di dalam hukum tajwid ada bab yang disebut dengan hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun artinya nun mati, tanwin artinya an, in, un. Hukum nun mati dan an, in, un. Ya, di dalam hukum nun mati dan an, in, un atau tanwin ya, itu ada 4 hukum secara secara umum. Yang pertama ada izhar, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iqlab, yang keempat ada ikhfa hakiki. Yang kita cari yang mana? Yang kita cari yang idgham. Ya, oke. Idgham. Nih. Nah, idgham itu nanti dibagi 2. Ya, ada 2 cabang. Kita mulai dulu apa aja huruf-huruf idgham. Kita mulai dari mengenal huruf-huruf idgham itu apa saja. Ada 6. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Ya, biasa disingkat yarmaluna. Yarmaluna atau relawan maya. Ya, gitu. Oke. Nah, karena tadi kita sudah tahu idgham itu nanti dibagi 2. Nah, nanti 6 huruf ini, huruf-huruf idgham ini dipecah menjadi 2 kelompok. Ada yang masuk ke kelompok idgham bighairi gunnah atau sering kita sebut idgham bila gunnah. Ada yang masuk ke dalam kelompok idgham bigunnah. Yang masuk ke dalam idgham bighairi gunnah atau bila gunnah itu ada 2 huruf.
yaitu lam dan ro masuk ke bighairi gunnah, maka sisanya masuk ke idgham bi gunnah. Nah, yang kita cari yang mana? Yang kita cari adalah idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah itu nanti hurufnya ada 4. Ada ya, mim, waw, nun. Kalau kita pengen detail lagi, idgham bi gunnah dibagi menjadi 2. Ada idgham bi gunnah yang kamil, ada idgham bi gunnah yang naqis. Idgham bi gunnah yang kamil hurufnya nun dan mim. Dia melebur dengan kamil, dengan sempurna. Idgham bi gunnah yang naqis itu tidak sempurna leburannya. Apa hurufnya? Huruf waw dan ya. Tapi kita nggak akan bahas dulu naqis dan kamilnya. Ya, tapi kita akan bahas secara garis besar overview dari idgham bi gunnahnya seperti apa. Ya. Oke. Sekarang kita cek idgham bi gunnah. Nah, ya. Saya izin hapus dulu. Teman-teman masih bisa diikuti? Jelas, 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 jelas. Nah, jelas kan nih? Ayo cek. Halo. Assalamualaikum, ya. Semangat, semangat, semangat. Masya Allah, ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Nah, idgham bi gunnah, ya, kita bahas secara keadaan dulu. Jelas, Masya Allah, baik, Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan bahas idgham bi gunnah dari keadaan dulu. Nggak langsung cara baca, karena nggak mungkin kita bisa tahu cara baca tanpa mengenali dulu apa itu idgham bi gunnah secara keadaan. Nah, idgham bi gunnah secara keadaan, perhatikan baik-baik. Nih, perhatikan ini rumusnya, ya. Pertemuan antara nun sukun atau tanwin dengan salah satu dari 4 huruf ini. Ya, ada nun sukun atau tanwin an in un ketemu dengan salah satu dari 4 huruf ini, maka ini adalah idgham bi gunnah. Contoh, kalau ada fathah tain ketemu huruf mim, itu idgham bi gunnah. Kalau ada nun sukun ketemu sama huruf waw, itu idgham bi gunnah. Kalau ada dhammah tain ketemu huruf nun, itu idgham bi gunnah. Kalau ada kasrah tain ketemu sama huruf ya, itu idgham bi gunnah. Nah, itu semua idgham bi gunnah. Paham? Jelas? Nah, biar kita tahu keadaannya dulu. Oke, nah sekarang kita cocokin dulu nih. Dari ayat yang tadi kita baca, bener nggak idgham bi gunnah? Oke, kita cek dulu nih. Di sini ada fathah tain ketemu sama huruf waw. Ingat-ingat ya, fathah tain ketemu sama huruf waw. Baris atas 2 ketemu sama huruf waw. Oke, ada nggak fathah tain ketemu waw? Fathah tain ada nggak? Fathah tain ada nggak? Ada. Yuk kita tandai dulu. Fathah tain ketemu sama apa tadi? Ketemu sama huruf waw. Ada nggak huruf waw? Ada. Makanya betul ya, dia disebut dengan idgham bi gunnah. Oke, nah sekarang cara bacanya kita lihat dari bahasa tekstualnya dulu. Idgham bi gunnah secara tekstualnya, ya, itu artinya adalah dibaca meleburkan nun sukun atau tanwinnya ke dalam huruf-huruf tersebut yang 4 tadi, disertai dengan dengung yang ditahan selama 2 harokat. Ya, oke. Tapi sekarang kita pakai bahasa kita. Idgham. Arti idgham itu apa? Idgham bi gunnah. Arti idgham itu apa? Idgham. Idgham itu boleh kita sebut dengan meleburkan atau memasukkan. Ya, meleburkan atau memasukkan. Apa yang dileburkan? Apa yang dimasukkan? Yang dimasukkan dan dileburkan adalah bunyi en. Kenapa bunyi en? Kenapa yang dimasukkan dan dileburkan adalah bunyi en? Karena nun sukun bunyinya en. Tanwin, an, in, un semua ujungnya adalah en. Maka idgham bi gunnah, idgham adalah meleburkan bunyi en. Baik bunyian pada nun sukun atau bunyian pada an in un. Faham? Dimasukkan kemana? Dimasukkan ke huruf yang bertemu dengannya. Ya. Contoh, misalnya ada dhammah tain bertemu dengan huruf mim, maka nggak dibaca unma, unmu, unmi, tapi umma, ummu, ummi. Gitu. Ya. Atau misalnya kasrotain ketemu huruf ya, maka nggak dibaca in ya, inyi, inyu, tapi iya, iyi, iyu. Seperti itu. Faham? Jelas sampai sini? Nah, jelas nggak? Coba. Tuh, Masya Allah. Sekarang, ya, tadi dalam ayat itu adalah fathah tain ketemu waw, maka nggak dibaca anwa, anwi, anu, tapi awwa, awi. Bunyi an-nya udah dilebur ke bunyi waw. Gitu, ya. Paham? Sekarang kita coba praktekkan dalam ayat. Ayat yang tadi kita baca.
Mana tadi ayatnya? Nih. Nah, oke. Sekarang kita cek. Ya. Teman-teman tulisannya kelihatan nggak? Kekecilan nggak? Atau aman? Kalau kekecilan kita zoom lagi. Kekecilan nggak? Aman ya? Jelas? Kelihatan ya? Oke, aman. Baik. Nah, sekarang maka di sini nggak lagi kita bacaan. Ya. Nggak lagi di sini kita bacaan lagi. Tapi ya bunyiannya karena ketemu waw, bunyian di sini dileburkan ke huruf berikutnya, ke huruf wawunya. Ya. Oke. Jazaa'u. Ini kayaknya kurang zoom ya. Saya izin zoom sedikit ya. Oke. Oke. Ya kita baru bahas idgham, belum bahas bigunahnya. Belum, baru bahas idghamnya dulu. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan idgham adalah memasukkan bunyian pada bunyi fathatain ke bunyi huruf waw. Faham? Kita baru bahas idghamnya, belum bahas yang lain. Faham idghamnya? Ya. Anwi salah tapi awi. Ya kok anwa sih? Maaf, saya tulis salah nulis ya. Awi, i ya, kasroh. Nih. Oke, nah sekarang banyak orang yang melafalkan idgham biguna hanya habis di idghamnya saja. Bigunahnya nggak dibahas, bigunahnya nggak dipraktekkan, bigunahnya diabaikan. Jangan. Katanya idgham biguna tapi tidak biguna. Bi artinya apa? Guna artinya apa? Ayo, ya. Idghamnya sudah kita clearkan, ya. Tahu kita mana yang harus dimasukkan. Sekarang banyak orang melafalkan idgham biguna, bigunahnya lupa. Bi artinya dengan, guna artinya dengung. Ya. Oke, bi artinya dengan, guna artinya dengung. Maka leburkan dengan guna, leburkan dengan dengung. Oke, sekarang kita pastikan. Coba teman-teman ya. Nih, ya banyak orang yang meleburkan idgham biguna tidak dengan dengungnya. Cara ngeceknya gimana, Bang? Ya, boleh kita cek nggak? Kita cek ya. Bagaimana cara ngecek apakah idgham bigunah kita sudah bigunah? Nah, tanda suatu hal itu dengung itu ada dua indikator. Ada dua. Yaitu yang pertama, suara kita masuk ke dalam rongga hidung atau disebut dengan al-khayshum, ya. Lalu suaranya akan sengau. Ini dua indikator yang kita bisa telaah gitu ya. Yang bisa kita telaah apakah dia dengung atau tidak. Indikatornya suaranya masuk ke dalam rongga hidung, suaranya sengau. Nah, maka ketika diidghamkan, didengungkan, ketika dimasukkan bunyiannya ke huruf berikutnya disertai dengan dengung. Nah, cara ngecek dengungnya adalah dengan cara ketika lebur. Oke, kita coba pelajari ya. Ketika lebur, ya, panjangkan bunyi leburannya. Jazaa'u. Nah, ketika au, ya, untuk ngecek apakah udah biguna, buka tutup hidung kita. Buka tutup. Bukan cuma dipencet-pencet. Tutup, buka. Ya, kalau suaranya tidak berubah, maka itu bukan idgham biguna. Kalau suaranya nggak berpengaruh apapun ketika dibuka tutup hidung, maka itu bukan idgham biguna. Contoh, jazaa'u. Suaranya nggak berubah, salah. Harusnya jazaa'u. Bisa difahami nggak? Kerasa nggak suaranya berubah? Kenapa harus hidung? Kenapa harus hidungnya dipencet? Karena dengung itu khasnya masuk ke dalam rongga hidung. Gunnah, dengung itu dari hidung. Ya, gitu. Jadi jangan asal masuk. Ya, masukin, ya, leburkan dengan sengau. Biar apa? Biar bigunahnya dapat, bukan cuman idgham aja. Nah, paham ya? Jazaa'u. Paham? Tuh, silakan difoto dulu. Biar kita bukan hanya sekedar indah dulu. Ya. Nggak indah dulu yang dicari, tapi betul dulu. Tajwidnya betul, irama, nada itu bisa ngikutinnya gampang. Ya, jangan sampai tajwid yang ngikutin irama, wah kacau nanti bacaannya. Seindah apapun bacaan teman-teman, kalau nggak pakai tajwid ya salah bacaannya. Ya, oke, screenshot dulu silahkan. Ya, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Allahu Akbar tuh yang nonton 1.500. Teman-teman yang membuat 1.500 itu karena tap-tap layar tuh 67.000 kali. Ya ini nggak saya minta. Di pojok kanan bawah udah ada hampir 300 kali yang share. Ini yang membuat algoritma naik. Dan itu pahala jariah buat teman-teman yang ikut andil. Terima kasih. Ya. Nah, dapat ilmu, dapat pahala jariah. Masya Allah. Buat teman-teman yang ikut tap-tap layar dan share. Ya, terima kasih. Tanpa saya minta loh. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ya. Jazaa'u. Nah, pastikan dia sengau. Au. Jangan sampai au, enggak, tapi aui. Nah, gitu, ya. Jadi bacanya apa? Bukan harus tutup hidung. Buka tutup hidung itu buat ngecek apakah idgham bigunah kita sengau atau enggak. Bukan bacanya harus tutup hidung. Enggak. Enggak, tuh harus ditutup hidungnya nanti engap ya. Tadi buka tutup hidung itu untuk ngecek apakah idgham bigunah kita sudah dengung atau belum. Caranya dibuka tutup hidungnya. Bukan berarti setiap baca idgham bigunah ditutup hidungnya, bukan. Ya, gitu. Lanjut. Oke, selanjutnya, teman-teman, kita lanjutkan ke huruf berikutnya, ya. Nah, di sini kita menemukan ada huruf wawu. Salah satu huruf yang mudah untuk dilafalkan adalah huruf wawu. Sepakat nggak? Sepakat nggak kita? Salah satu huruf yang paling mudah untuk kita lafalkan adalah melafalkan huruf wawu. Sepakat nggak kita? Sepakat ya? Sepakat ya, insya Allah ya. Baik. Sekarang teman-teman perhatikan baik-baik. Saking mudahnya huruf wawu dilafalkan, banyak orang tidak menyempurnakan pelafalan huruf wawu. Saking gampangnya huruf wawu dilafalkan, banyak orang acuh abai melafalkan wawu. Ya. Nah, wawu dilafalkan punya cara, punya hak mustahaknya, ya. Seperti apa? Oke. Nih, wawu. Wawu itu punya makhraj. Lagi-lagi makhraj pasti. Kalau kita membahas huruf pengen detail, maka makhraj nggak bisa dilepas. Harus kita perhatikan. Wawu punya makhraj. Makhraj itu apa, Bang? Makhraj itu adalah tempat keluar huruf hijaiyah. Nah, huruf wawu dilafalkan dari mana? Makhrajnya dari asyafatain. Asyafatain artinya adalah kedua bibir. Kedua bibirnya diapain? Lisyafatainil wawu baun mimu. Kedua bibir dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf U. Bagaimana itu, Bang? Seperti ini. Tuh. Pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf wawu, bibirnya muncung seperti ini. Bibirnya maju seperti ini. Ya. Nah, pertanyaan dari saya, teman-teman melafalkan wawu muncung nggak bibirnya? Monyong nggak bibirnya? Kalau nggak monyong, teman-teman telah menyia-nyiakan pelafalan wawu. Ada, gitu ya. Oke. Jadi, ketika teman-teman melafalkan wawu, itu melafalkannya seperti ini. Contoh, ya, contoh, wa. Sempurna nggak wawunya? Wa wada'na 'anka wizrak. Mana wawunya? Fawailul fawailul lil musallin. Wa. Mana wawunya? Ya, mana makhrajnya? Enggak nampak, maju bibirnya. Wa fawailul wa. Ya, bukan cuman wa. Enggak sempurna. Ya, ayo. Masalah dunia saja, kita ingin yang terbaik. Kita pengen yang paling bagus. Masalah dunia yang sementara yang kita tinggalkan. Masalah ngaji, masa seadanya. Dengan berbagai macam dalih. Enggak. Sempurnakan. Malu kita di hadapan Allah. Bibir kita masih bisa berbicara, tapi ngaji seadanya. Dengan banyak alasan. Kalau mau banyak cara. Kalau gak mau banyak alasan. Ya, alasannya apalah. Lidah kita kan beda sama orang Arab. Bibir kita beda. Gak usah jauh-jauh ke Arab. Lidah orang Sunda dengan orang Jawa pun sudah beda. Jangan banyak berdalih. Ya, malu kita di hadapan Allah. Ya, masalah bisa atau tidak bisa, masalah sudah bisa atau belum itu masalah latihan. Sedikit-sedikit. Ya, malu kita di hadapan Allah. Ya, oke, yuk sama-sama ya. Sip. Maka pastikan bibirnya muncung. Ya, atau kita sebut dengan MM. Apa itu MM? MM itu artinya maju mulutnya, muncung mulutnya, monyong mulutnya. Ya, oke.
Ya, lalu setelah wawunya kita tahu bagaimana melafalkannya, baru kita lihat harokatnya. Baru kita lihat harokatnya. Harokatnya harokat apa? Nih, cek. Harokatnya baris bawah. Nah, huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya ada baris disebut dengan harokat apa, teman-teman? Coba, huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya ada baris disebut dengan harokat kasroh. Kalau baris atas fathah, kalau baris bawah kasroh. Huruf berharokat kasroh dibaca dengan vokal i, maka wawunya dibaca wi. Oke, sip. Nah, sekarang ya, bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Ayo, bagaimana cara bunyi vokal i-nya ini biar sempurna? Ayo, gimana? Ada itu teorinya, ada aturannya. Gimana? Dengan cara RRB. Nah, betul, dengan cara RRB. Ya. Apa itu RRB? Buat teman-teman ada yang belum tahu apa itu RRB? Yang belum tahu boleh komen, coba. Ada yang belum tahu apa itu RRB? Ada yang belum tahu boleh komen. Ya, coba saya pengen lihat. Adakah yang belum tahu apa itu RRB? RRB artinya adalah rendahkan rahang bawah. Oh, Bang, bukankah huruf berharokat kasroh itu harus nyengir, harus senyum? Bukan. Ya. Penentuan sempurnanya harokat kasroh itu bukan dengan cengar-cengir senyum-senyum. Bukan. Tapi dengan RRB. RRB itu artinya adalah rendahkan rahang bawah. Ya, nih saya kasih contoh. Oke, jadi buat teman-teman ya, harokat kasroh sudah tahu dia dibaca dengan vokal i ya. Lalu bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Bukan hanya sekedar cengar-cengir senyum-senyum, tapi wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu, rendahkan rahang bawah, atau sering kita sebut dengan RRB. Rendahkan rahang bawah akan terlihat dari bibir kita yang merendah turun ke bawah. Contoh, wi. Jadi faktor kasroh itu sempurnanya bukan dari cengar-cengir senyum-senyum, tapi wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu, merendahkan rahang bawah. Wi. Bukan cuman ke samping, wi. Enggak, tapi ke bawah. Wi. Ya. Bi, sli, pli. Mau huruf tebal mau huruf tipis, ketika kasroh rendahkan rahang bawah. Dikebawahin. Wi. Wi. Biar apa? Biar bunyi vokal i-nya sempurna. Ya, gitu. Oke. Selamat bergabung Ustadz Wahyu, sehat selalu ya, Masya Allah. Sebelumnya selamat menempuh hidup baru ya, udah nikah sekarang Ustadz Wahyu nih. Oke, ya, baik. Kita lanjutkan. Mohon izin Ustadz Wahyu, kita izin lanjutkan ya. Baik, seperti itu teman-teman ya. Jadi direndahkan rahang bawahnya. Oke, jelas. Paham sampai sini? Ajib ya, ajib ya. Silakan difoto dulu. Jadi biar kita menyempurnakan apa yang bisa kita sempurnakan. Bacaan kita mungkin bukan bacaan yang sebaik imam-imam Masjidil Haram atau guru-guru kita, ulama-ulama kiroat, tapi minimal kita bisa menyempurnakan pelafalan kita. Kita berikhtiar semaksimal mungkin. Ya, oke, sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Baik, ya. Baik, bismillah. Kita lanjutkan. Jazaawi. Nah, ya, sudah ya. Wawunya sudah kita bahas. Sekarang lanjutkan lagi, teman-teman. Ini namanya huruf apa? Sahabat Quran, calon penghuni surga insyaallah. Ini huruf apa? Amin. Ustadz Wahyu sehat selalu juga buat Ustadz dan keluarga semua. Insyaallah bahagia dunia akhirat, berkah selalu insyaallah. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke huruf fa. Teman-teman sekalian, ini huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf fa. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf fa adalah dibaca menjadi huruf P. Nah, kita izin ulang lagi ya. Nah, ini tetot. Nah, ya. Oke, tetot. Salah. Tetot itu artinya tetot gitu ya. Salah, kurang sempurna. Nah, kenapa huruf fa ini ya, katanya orang Sunda seringkali tertukar huruf fa itu dengan huruf P. Kenapa? Karena huruf fa-nya tidak sesuai dengan kaidah. Karena huruf fa-nya tidak sesuai dengan makharijul huruf. Ya, pasti. Ya, makanya jangan bosan kalau kita LLM. Apa itu LLM?
lagi-lagi makhraj, lagi-lagi makhraj, lagi-lagi makhraj. Selalu makhraj pasti. Nggak akan lepas dari itu. Ya, gitu. Oke, fa. Maka kita lihat bagaimana cara melafalkan huruf fa. Oke, nih kita cek ya. Nih, huruf fa jangan sampai dilafalkan menjadi huruf P. Ya, LLM lagi-lagi makhraj. Pasti kita bahas makhraj. Gak akan bisa enggak. Ya, gak mungkin pelafalan teman-teman bagus tanpa mempelajari makhraj, gak mungkin. Gitu, ya. Nah, fa ya punya makhraj. Biar fa-nya tidak menjadi huruf P, ya, maka fa-nya harus dilafalkan sesuai dengan tempat keluar hurufnya. Makhraj huruf fa dari mana? Dari batnu syafah. Ya, batnu syafah itu artinya apa? Wa min batni syafah fal fa ma'atrofis tsanayal musyrifah. Apa tuh Bang maksudnya? Ujung gigi seri atas kita disentuhkan dengan badan atau perut bibir bawah. Badan atau perut bibir bawah tuh bagian mana? Nih, ya, nih kelihatan nggak? Ya, jadi nih yang disentuhkan adalah ujung gigi seri atas kita dengan bibir bawah kita. Tapi harus jelas. Bibir bawahnya bibir bawah bagian mana? Yang disebut dengan perut bibir bawah itu bagian bibir bawah yang dalam. Yang basahnya nih. Nah, yang warna ungu bukan bibir bawah bagian yang luar. Kalau bibir bawah bagian yang luar itu ya bagian yang kering. Bukan bagian yang keringnya. Ya, bukan bagian yang keringnya, teman-teman sekalian. Oke, maka ketika kita lafalkan, perhatikan baik-baik ya. Itu disentuhkannya gini. Fa. Itu bukan bagian luar. Bukan, tapi bagian dalam. Fa. Kalau teman-teman tepat melafalkannya seperti itu, maka dia akan mengalirkan salah satu sifat yang khas dari huruf fa yaitu hams. Ya, mengalir nafasnya. Fa, fi, fu, af, if, uf. Toh. Nah, jelas. Bisa difahami teman-teman? Ya, jadi pastikan fa-nya yang nempelnya tepat. Fa, fi, fu, baf, af, if, uf. Nih, kelihatan gambarnya? Ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Ya, berarti yang disentuhkan adalah ujung gigi seri atas kita dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya dan dia mengalirkan sifat hams, mengalir nafas dengan deras. Ya. Oke. Fa gitu. Oke. Paham ya? Paham ya? Sip. Lanjut. Selanjutnya fa-nya dibaca tipis ya. Karena ketika berharokat baris atas, ya dia dibacanya bukan dengan vokal O kan, tapi tetap dibaca dengan vokal A kan. Kalau vokal A, maka dia adalah huruf yang tipis. Kalau huruf tipis, lalu dia berharokat fathah, sempurnakan dengan BMSS. Tuh, ya. BM artinya buka mulut, SS artinya sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan bunyi vokal A-nya, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf fa-nya. Nah, ya, maka ketika kita lafalkan sambil senyum ya. Nih, izin saya contohkan. Fa. Ketika dibuka dia pakai senyuman sedikit. Kalau enggak nanti jadi kurang tipis. Contoh. Fa dengan fa, beda enggak? Antara fa dengan fa, beda. Ya, gitu. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali ya. Jazaa'u fa. Jadi bukan fa tapi fa tipis. Ya. Oke, fa-nya sudah kita bahas, harokatnya sudah kita bahas pula. Sekarang kadar panjangnya. Fa-nya berharokat baris atas, bertegur sapa dengan alif. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, ketemu bertegur sapa dengan alif, maka dibaca dengan kadar panjang berapa harokat teman-teman? Dibaca dengan kadar panjang 2H bukan 2 hari kelamaan, 2H harokat ya. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya kalau saya sebut mad tabi'i, tapi kalau teman-teman kalau pengen sebut dengan mad asli pun boleh, silahkan ya. Oke, sip. Mad tabi'i apakah hanya fathah ketemu alif saja? Coba, apakah mad tabi'i itu hanya fathah berjumpa dengan alif saja? Ternyata tidak, betul ya, bukan hanya fathah ketemu alif, tapi apalagi ada 2 lagi, ada dhamma, ada
kasroh. Dhammah pasangannya adalah waw sukun. Kalau kasroh pasangannya adalah ya sukun. Berarti ada 3 kondisi ya. Nah, contoh dalam ayat bukan dhammah waw sukun, bukan kasroh ya sukun, tapi fathah ketemu sama alif ya. Dan salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an, fun fact-nya ternyata dia adalah mad tabi'i. Ya, mad tabi'i. Hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an adalah mad tabi'i. Ya, salah satunya. Maka pastikan 2 harokatnya jangan kesana kemari ya. 2 harokatnya konsisten, istiqomah, nggak kepanjangan, nggak kependekan. Kalau dia belum konsisten, saya yakin bacaan kita ya, ngaji kita itu tidak teratur. Kenapa? Karena hukum tajwid paling banyak mad tabi'i. Kalau 2 harokatnya masih kesana kemari, maka pasti bacaannya kurang teratur. Masya Allah ya. Oke. Maka dilafalkan 2 harokat itu seperti apa? Ya biar 2 harokatnya pas, nggak lebih nggak kurang. Caranya yuk diayunkan aja dulu. Nih buat teman-teman juga yang ikut live, yang ikut kelas privat saya selalu sampaikan. Pokoknya kalau 2 harokat kita belum konsisten, ayunkan. Ya, ayunkan. Fa ayun wi ayun wi fa tuh diayunkan. Ya, gak apa-apa pakai nada, nggak masalah. Nadanya falas, mau falas kek, mau nggak falas kek, nggak masalah. Ayunkan dulu saja, ayunkan dulu saja. Ya, wifaqo. Tuh, setiap 2 harokat ayunkan dengan nada. Nanti kalau sudah terbiasa, tanpa diayunkan dengan nada pun nggak masalah. Contoh, wifaqo, wifaqo. Tuh, itu nggak diayunkan dengan nada. Tapi nih buat teman-teman yang belum konsisten, ayunkan ya teman-teman ya. Ayunkan dengan nada ya. Wifaqo. Oh, sudah. Faham? Jelas? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut? Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, jazaa wifa. Tuh, wifaqo. Tuh, gitu. Lanjut. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman. Ya. Selanjutnya, nah, di sini ada huruf, kita bahas huruf qaf berharokat qafnya dulu deh ya. Kita bahas huruf qafnya dulu. Teman-teman, ini huruf apa? Namanya, nama aslinya ya. Nih, Masya Allah salah. Nih, ini nama aslinya huruf apa? Namanya adalah, kita bahas dulu huruf qafnya dulu. Ya, belum harokatnya. Kita bahas huruf qafnya dulu. Huruf qaf ya. Nah, huruf qaf ini ya dilafalkan. Kita anggap dulu ya barisnya baris 1 dulu ya. Biar kita nggak pusing, biar satu-satu. Nih, kita anggap ini barisnya baris 1 dulu ya. Nah, oke. Sip. Sret. Nah, gitu. Oke, teman-teman, huruf qaf ini ya, huruf qaf ini ketika dia berharokat, contoh baris atas atau fathah. Basic fathah itu dibaca dengan vokal a, i atau u. Ayo, basic fathah. Basic fathah, dasarnya huruf berharokat baris atas itu dibaca dengan vokal apa? Dengan vokal a kan? Baik. Nah, sekarang tapi huruf qaf di sini kenapa nggak kita baca ka? Tapi berubah menjadi vokal o, menjadi ko. Ayo, kenapa? Kenapa? Kan fathah harusnya dia dibaca dengan vokal a. Ya, tapi kenapa jadi o? Karena huruf qaf dia adalah huruf yang mufakhamah, huruf yang tebal. Ya, jadi kalau huruf yang tipis, ketika dia berharokat fathah bunyi vokalnya akan a. Contohnya fa tuh. Fa bukan fo kan, tapi fa. Karena apa? Karena huruf fa adalah huruf yang tipis. Ya, kalau huruf tipis ketika berharokat baris atas pasti bunyinya a. Ya, tapi kalau huruf tebal ketika berharokat fathah bunyinya bukan a tapi o. Faham sampai sini? Jelas? Jelas ya? Nah, sekarang oke Bang, sekarang kita udah tahu kalau huruf tebal ketika fathah bunyinya akan menjadi o. Tapi kenapa? Alasannya. Nah, kenapa bunyi vokal, kenapa huruf tebal itu bisa mengubah bunyi vokal a yang asalnya a jadi o? Kenapa? Karena huruf tebal memiliki sifat yang disebut dengan apa? Isti, bukan istirahat. Bukan istiqomah. Isti apa? Isti'la. Tuh, ya.
Saya belum ngerti Ustadz, nggak apa-apa. Ikuti secara rutin. Teman-teman coba, yang ikuti live ini ada yang langsung paham nggak? Pasti semua nggak langsung paham dulu. Sedikit-sedikit. Karena paham itu dari Allah dan berproses, berprogres. Ya, ada yang dia baru sebulan baru mulai ngerti. Ada yang dia 2 hari baru mulai ngerti. Seminggu baru mulai ngerti. Sedikit-sedikit. Ya, pelan-pelan. Asalkan rutin. Ya, gitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi, huruf qaf ini adalah huruf tebal. Huruf tebal ketika dia berharokat baris atas, maka yang harusnya bunyi vokal A akan berubah menjadi O. Kenapa? Alasannya huruf tebal bisa mengubah A menjadi O, karena huruf tebal memiliki sifat yang disebut dengan isti'la. Nah, gitu ya. Oke, isti'la itu apa? Isti'la itu pangkal lidahnya diangkat. Pangkal lidahnya diangkat. Nih huruf qaf. Mana ya huruf qaf ya? Mana nih? Aku soal di sana. Nih, huruf qaf itu punya sifat yang disebut dengan isti'la. Isti'la artinya adalah terangkat bagian pangkal lidah. Pangkal lidah itu bagian yang lidah terdalam. Apalagi huruf qaf memang makhrajnya dari sini. Ditambah karena makhrajnya dari sini berarti dia makin tebal. Ko. Nih, ini pangkal lidah. Diangkat ke langit-langit. Maka karena diangkat nih bagian pangkal lidahnya, bunyi vokal A-nya ketika fathah ka menjadi ko. Tuh. Ya. Oke? Ini biangnya nih. Ya. Ini yang membuat bunyi vokal O itu ini baik pada huruf tebal apapun. So, do, to, ro, ho, ko, ro, semuanya tebal. Ro itu karena pangkal lidahnya pasti diangkat. Nama sifatnya isti'la. Gak mungkin enggak. Gak mungkin enggak. Pasti naik. Ya, pasti naik. Oke, sip. Nah, jangan sampai teman-teman melafalkan bunyi vokal O ini itu dihasilkan bukan karena bibir monyong, bukan karena bibir yang dibulatkan, bukan karena bibir yang dimajuin. Contohnya, nih, bukan dengan cara ko, lihat bibir saya, ko, dimajuin bibirnya, ko, ya atau dibulatkan, ko, enggak, bukan karena monyongin bibir, bukan karena kita memuncungkan atau membulatkan bibir kita ke arah depan, bukan, ya, tapi bibirnya terus gimana dong? Bibirnya harus gimana? Kalau nggak monyong, nggak dibulatkan harus gimana? Lihat harokatnya. Lihat harokatnya, pentingnya makanya ini kita belajar harokat juga. Harokatnya apa? Kalau harokatnya fathah, berarti cara melafalkan harokat fathah dengan cara buka mulut saja sudah. Maaf. Buka mulut saja sudah cukup. Buka mulut, ya BM. Lalu karena dia huruf yang tebal, maka BM-nya BMSS atau BMTS. BM-nya BMSS atau BMTS. BM-nya BMTS. Hah? Apa tuh BMTS? Buka mulut tanpa senyum. Kalau bunyi vokalnya O, buka mulut tanpa senyum. Karena dia tebal. Tapi kalau dia huruf tipis, contohnya huruf fa nih, fa, ya, misalnya huruf fa nih. Nih, huruf fa yang ini kan bunyi vokalnya A ya, fa, gitu ya, bukan fo. Maka cara penyempurnaannya BMSS. Buka mulut sambil senyum. Gitu, paham nggak? Jadi kalau dia hurufnya bunyi vokal O ketika fathah, maka dia BMTS, buka mulut tanpa senyum. Lalu ditambah isti'la, pangkal lidah diangkat. Nah, gitu. Tapi kalau huruf tipis, buka mulut sambil senyum karena bunyi vokalnya A. Gitu. Ya. Oke. Nah, kita contohkan. Maka bibirnya seperti apa? Mulutnya seperti apa? Nih, perhatikan baik-baik. Ya. Nah, perhatikan. Jadi buka mulut, ka, ya, lalu angkat pangkal lidahnya, ka menjadi ko, tuh dibuka saja mulutnya, bukan ko, hanya dibuka saja, buka mulut tanpa senyum, ko, bukan ko, ya, bisa difahami sampai sini. Teman-teman sekalian, jelas? Jelas ya. Jadi kita bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid, step by step, pelan-pelan. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali.
Ya, sip. Nih, silakan berarti kita baca menjadi ko ya. Ko ya. Nah, silakan foto dulu sebentar. Ya, kalau yang ada yang penting-penting silakan foto ya. Kalau misalnya teman-teman nanti pengen masuk grup boleh tungguin sampai akhir live. Ya, nanti di dalam live di dalam grup teman-teman akan mendapatkan siaran ulang live, notifikasi setiap kita live, kelas free, kelas berbayar, buku tajwid yang kita sedang persiapkan dan aplikasi Al-Qur'an tulis nanti ketika sudah siap semuanya disampaikan di grup. Terkait dengan saya semuanya ada di grup. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, selanjutnya qaf di sini ya. Qaf di sini teman-teman sekalian. Oke, sudah kita ketahui ya. Nah, sekarang misalnya qafnya berharokat baris atas 2. Maka dibaca menjadi wifaqo atau wifaqon. Bahas yang basicnya dulu. Wifaqon atau wifaqo. Bahas basicnya nih, fathah baris atas 2. Dibaca wifaqon atau wifaqo. Wifaqon ya, karena kan dia baris atas 2. Kita bahas basic baris atas 2-nya dulu. Nah, kenapa kok nggak wifakan? Karena kan tebel, makanya bunyi vokalnya jadi O. Ya, oke, jadi dibaca wifaqon. Nah, ya, dengan vokal N-nya, karena baris atasnya baris atas 2. Disebut dengan fathah tain. Ya, oke, itu basicnya. Ya, jadi kalau ada huruf hijaiyah apapun, di atasnya ada baris atas 2, dia dibaca dengan kadar bunyi vokal An. Karena tebal jadinya on, gitu ya, wifaqon, gitu. Oke, sekarang apakah di sini tetap kita baca wifaqon, sedangkan kita akan berhenti pada akhir ayat ini? Apakah tetap kita baca wifaqon? Ternyata tidak. Maka dibacanya menjadi nggak dibaca wifaqon, ya, nggak dibaca wifaqon ternyata, tapi dibaca wifaqo, 2 harokat, ya. Jadi aturan mainnya seperti ini teman-teman. Ya, ketika kita menemukan apapun huruf hijaiyahnya, ya, ketika kita menemukan apapun huruf hijaiyahnya yang dia berharokat baris atas 2 seperti ini, ya, dan kita berhenti pada huruf tersebut, maka dibaca menjadi 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah mad iwad. Nah, mad iwad, ya. Ketika kita berhenti pada huruf hijaiyah apapun, kecuali ada satu kecuali tak marbutoh, ya, kecuali tak marbutoh. Ketika kita berhenti pada huruf tak marbutoh yang ada tanwin seperti ini, maka dia jadi sukun, ya. Sisanya ya, apapun hurufnya jadi 2 harokat, ya, jadi 2 harokat. Oke. Nah, nama sifatnya adalah mad iwad. Nah, ya. Oke, jadi kita baca wifaqo, 2 harokat berarti diayunkan. Buat teman-teman yang masih bingung 2 harokat itu sepanjang apa sih, gitu ya. Nih, 2 harokat itu sepanjang apa sih? Diayunkan, ya. Wifaqo. Tuh. Ayun. Wifaqo. Ayun. 2 harokat. Tuh, gitu, ya. Oke. Kalau di tengah ayat dibacanya gimana? Kalau dia nggak berhenti maka dibacanya tetap dengan harokatnya. Dan tergantung ayat berikutnya. Terima kasih Bunda Ida tumpengnya, barakallahu fikum. Semua rezekinya berkah selalu. Ya. Kalau di akhir ketika berhenti, baik berhenti di tengah ayat ataupun berhenti pada akhir ayat seperti ini, selagi berhenti pada huruf berharokat fathah tain, maka dibaca jadi 2 harokat. Ya. Oke. Kalau kasroh tain, kalau domah tain jadi sukun. Nggak jadi 2 harokat. Cuman fathah tain saja. Cuman baris atas 2 saja. Ya, paham ya teman-teman sekalian ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Sip, Masya Allah. Ya, sip, kita baca bareng-bareng dulu ayat ke-26-nya. Ya, saya izin foto hapus dulu yang ini. Sip. Mari kita praktekkan ayat ke-26-nya. 1, 2, 3. Jaza'an wifaqo. Lagi. Jaza'an wifaqo. Nah, gitu. Oke. Lanjut teman-teman. Sedikit lagi ya. Sekarang kita masuk ke ayat 27 ya. Kita baca ayat ke-27. Oke, setelah itu kita bedah lagi. Siap? 1,
2, 3. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Lagi. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Oke ya. Sip, kita mulai lagi teman-teman ya. Mungkin saya akan bahas sekitar 2 pembahasan lagi ya. Siap-siap. Oke. Nih, di sini teman-teman kegedean lagi. Ini huruf apa nih? Ayo. Yang saya blok dengan warna hijau itu huruf apa? Nah, oke. Ini huruf apa ini? Yang warna hijau. Disebut dengan masih ada yang jawab alif. Berarti perlu adanya penilangan ya. Mohon maaf teman-teman yang jawab ini alif, maka teman-teman perlu saya tilang. Ini bukan alif, hati-hati ya. Oke. Ini bukan alif. Kenapa alasannya bukan alif? Karena dia alif itu tidak mungkin punya harokat. Dia bukan alif. Dia namanya adalah hamzah. Nama lengkapnya hamzah qata', tapi nama basicnya hamzah. Ya, huruf yang kita baca a i u itu bukan alif. Alif nggak dibaca a i u. Alif hanya gunanya memperpanjang bacaan saja. Mana alif nih? Ya, alif mana alif? Ini alif nih. Tuh, ya. Alif gunanya hanya untuk memperpanjang huruf yang sebelumnya fathah. Jadi 2 harokat. Kanu, itu fungsi alif. Alif nggak bisa dibaca sendirian begini alif, nggak bisa. Alif nggak bisa dibaca sendirian. Alif itu selalu bergantung sama fathah. Dia nggak bisa hidup tanpa fathah. Cela, nggak bisa hidup tanpa fathah. Ya, gitu. Oke. Nah, gitu. Tapi kalau ini namanya hamzah, bukan alif. Alif tidak mungkin punya harokat. Oke. Ya. Nah, lanjut. Selanjutnya, ya. Jadi jangan sampai sebut ini alif. Oke. Nah, hamzah di sini dia berharokat baris bawah. Ya, maka huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah dibaca dengan vokal i. Ya. Oke. Bagaimana cara menyempurnakan bunyi vokal i? Dengan cara b. Ya, dengan cara rendahkan rahang bawah. Oke, saya izin ingatkan lagi. Jadi, huruf hijaiyah apapun, teman-teman sekalian, ketika dia berharokat kasroh, dia bukan hanya sekedar cengar-cengir, senyum-senyum, meringis-ringis. Tidak, tapi direndahkan rahang bawahnya. I, bi, si, bukan cuman i, apalagi cuman i, enggak. Ya, oke. Nah, direndahkan rahang bawahnya. Ya. Jelas ya, direndahkan rahang bawahnya. Oke. Nah, biar bunyi vokal i-nya sempurna. Oke, lanjutin lagi. Nah, teman-teman, di sini ada huruf yang berwarna pink. Nun, kenapa hamzah jadi alif, Ustadz? Kenapa hamzah jadi alif? Mana hamzah jadi alif? Mana hamzah jadi alif? Nggak ada. Semua hamzah ya hamzah, alif ya alif. Nggak ada hamzah jadi alif. Ya. Oke. Nun bertasydid. Ya, perhatikan. Di sini ada huruf nun. Ya. Oke. Lalu dia ada tanda tasydidnya. Nah. Oke. Kalau ada nun, ya. Boleh bagi rekaman ulangan 20. Ulangan 20 apa tuh maksudnya ulangan 20? Ya. Oke. Nun bertasydid. Ya, nun bertasydid ada hukum apa namanya? Hukum gunnah. Ya, hukum gunnah. Ya. Nah, ada yang bilang gunnah musyaddadah, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah akmal. Ya. Jadi kalau teman-teman, tapi basicnya dia disebut dengan gunnah. Disebut dengan gunnah, ya. Gunnah. Gunnah bukan hanya nun bertasydid tapi ada mim bertasydid. Ya. Nah, arti gunnah apa teman-teman? Arti gunnah apa? Kita pahami dulu ya, gitu. Apa arti gunnah? Gunnah artinya adalah dengung, ya. Oke. Nah, biar kita bisa memastikan apakah nun bertasydid kita ini dengung, ada 2 indikator. Ya, yang pertama, suaranya itu pasti masuk ke dalam rongga hidung atau disebut dengan al-khayshum. Yang kedua,
ya, suaranya akan sengau. Nah, gitu. Oke. Cara membuktikannya gimana? Nah, oke. Ustaz, kenapa hamzahnya tidak ditulis tapi yang ditulis karena ini Al-Qur'an Indonesia. Makanya penting kita belajar. Ya, kenapa hamzahnya nggak ada disebut dengan hamzah, tapi ini kenapa disebut nggak, bukan alif tapi hamzah? Mana tanda hamzah duduknya mana? Ini kalau teman-teman menemukan ada bentuk seperti alif tapi dia berharokat, namanya hamzah. Dalam Al-Quran Indonesia nggak ditulis hamzah duduknya. Ya, itu masalah penulisan saja. Oke, saya izin lanjut dulu ya. Jadinya kesana kemari nih pembahasannya. Sampai mana tadi kita? Oke, saya izin kalau ada komen-komen yang di luar pembahasan saya nggak jawab dulu, biar kita nggak kesana kemari pembahasannya ya. Lanjut. Nah, di sini kalau kita menemukan ada nun bertasydid, ya, sengau tuh suara masuk hidung, ngirung, ngahiung. Sengau, ngerti sengau nggak teman-teman? Sengau itu suara kayak bindeng, nah itu suara sengau. Nah, jadi kalau kita ingin memastikan apakah nun bertasydid itu dia guna, caranya tahan bunyi annya atau bunyi amnya, lalu buka tutup hidung kita. Kalau suaranya berubah, maka itu adalah guna. Ya, nih kita contohkan, kita buktikan ya. Suaranya hilang bahkan. Nah, itu guna. Itu guna. Kenapa harus hidung? Karena guna jalur registernya itu ke hidung. Ya, gitu. Oke, ya. Nah itu dia guna. Itu yang dimaksud guna. Guna itu. Yang dimaksud guna itu teman-teman. Ya, oke. Lanjut lagi. Ya. Nah selanjutnya, paham nggak sampai sana? Jelas nggak sampai sana, teman-teman sekalian? Ya. Saya baru ikut kelas Ustadz, nggak apa-apa. Ya, diikuti secara rutin. Oke. Nah, sip. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, selanjutnya, hukum tajwid apapun. Coba teman-teman, hukum tajwid yang ada zat dengungnya. Hukum tajwid yang ada dengungnya apa aja selain guna? Selain nun bertasydid atau mim bertasydid apa aja? Hukum tajwid yang ada dengungnya, yang ada gunahnya apa aja? Ayo. Iklab, idhar nggak ada dengung. Iklab, terus apa lagi? Apalagi yang ada dengung? Ikhfanya ikhfa hakiki, ikhfa syafawi itu ada guna. Idgham bi guna itu ada guna. Ya. Nah, pastikan setiap hukum tajwid yang ada gunahnya itu harus ditahan dengan kadar 2 harokat kadar gunnah. Salah satu kesalahan umum para pembaca Al-Quran adalah tergesa-gesa, terburu-buru dalam hukum tajwid yang ada gunnahnya. Kesalahan umum tuh. Ya. Kesalahan umum para pembaca Quran itu tergesa-gesa dalam gunnah. Keburu-buru. Jangan buru-buru. Ya. Alhamdulillah hari kedua sudah mulai ada pencerahan. Tuh, ikuti secara rutin aja. Teman-teman yang baru pertama kali gabung, jangan memaksakan ingin langsung paham, enggak. Ya, step by step berproses. Ya. Nah, sekali lagi. Hukum tajwid yang ada gunahnya itu ditahan 2 harokat. 2 harokatnya kadar gunah. Jangan sampai dilafalkan 2 harokat tapi kadarnya 2 harokat untuk kadar hukum tajwid mad. Jadinya kecepatan. Karena 2 harokat mad itu dengan 2 harokat untuk hukum tajwid yang ada gunahnya itu beda. Nggak sama persis. 2 harokat gunnah pasti lebih lama sedikit dibanding 2 harokat kadar mad. Contoh, kalau kita pakai di bagian innahum ini pakai 2 harokat kadar mad jadinya kecepatan. Perhatikan. Innahum. Annya itu ditahan 2 harokat tuh. Tapi kecepatan ya. Kenapa? Karena yang dipakai 2 harokat untuk kadar mad. Innahum. Enggak. Tapi harusnya 2 harokat kadar gunnah. Innahum. Faham? Kalau 2 harokat mad dipakai di sini. Di sini nih. Kanu. Nih. Ini ka 2 harokat, nu 2 harokat. Ini 2 harokatnya kadar mad. Kanu. Tapi kalau 2 harokat mad dipakai di hukum tajwid gunnah, innahum, kecepatan. Nah, gitu. Ya, paham ya? Jelas ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu teman-teman. Oke, bisa difahami? Bisa difahami ya? Nah, gitu.
Oke, sip. Ya. Nah, sip. Kita lanjutkan lagi. Innahum. Nah, ya, lanjut. Terakhir. Teman-teman, ini huruf apa? Ini huruf apa? Ayo, nih yang saya kasih blok dengan warna hijau. Ini namanya huruf hijaiyah, huruf apa namanya? Haknya hak yang mana? Hak mana nih? Hak besar atau hak kecil? Ya, haknya betul ini hak, tapi hak besar atau hak kecil? Ah, masih ada yang keliru. Ini bukan hak kecil. Ini hak besar, ya. Karena di Indonesia itu ada penamaan, pembedaan antara besar dan kecil. Tapi di Arab nggak ada ya. Hak sogir, hak kabir nggak ada. Ini hanya penamaan di Indonesia saja. Ini namanya adalah hak yang besar, ya. Nah, jadi bukan hak kecil. Hak besar dilafalkan. Siapa yang sepakat hak besar keluar dari dada? Ayo. Yo, cung. Ya. Siapa yang sepakat hak besar keluar dari dada? Ayo. Sepakat nggak kita? Ayo. Ya, sepakat nggak? Yo, hak besar siapa yang sepakat keluar dari dada? Sepakat? Sepakat ya? Hak besar keluar dari dada ya? Oke, mohon maaf. Yang sepakat dengan saya keluar hak besar dari dada itu salah. Ya. Hak besar tidak keluar dari dada. Ya, nggak perlu kita lafalkan innahum, hum. Salah, yang jawab dari dada. Ya, oke. Jadi sepakat tapi salah kita sepakatnya. Gitu. Hak besar bukan keluar dari dada. Ya, hak besar dilafalkan dari mana? Oke, kita cek nih. Kita cek di mana tempat keluar hak besar. Sip, kita cek. Ya, kita cek dulu di mana hak besar keluar. Tuh, perhatikan, hak besar keluar makhrajnya bukan dari dada. Ya, tuh makhrajnya bukan dari dada tapi dari aqsal halqi. Ya, dalilnya tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Ya, keluar dari bagian tenggorokan paling bawah. Ya. Nah, maka ketika kita lafalkan hak besar, teman-teman sekalian, ya, jangan sampai dibayangkan hak besar itu keluar dari dada. Bukan dari sini, enggak, tapi dari pangkal tenggorokan. Hi, hu, udah gitu ya. Jadi bukan dari bukan dari dada, nggak ada makhraj dada, itu nggak ada ya, gitu. Oke. Jelas ini hubah. Nah, dari sini bukan dari dada ya. Oke, paham, jelas, lanjut. Terakhir ya. Jadi kita sudah ingatkan, hak besar bukan keluar dari dada. Ya. Selanjutnya, terakhir, hak besar di sini harokatnya apa nih? Simpul angka 9 di atas huruf. Namanya disebut dengan harokat apa, teman-teman sekalian? Kalau ada simpul angka 9 di atas huruf, disebut dengan harokat dom, bukan dompet, dhammah ya, disebut dengan harokat dhammah. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, ya ini namanya harokat dhammah. Saya izin tulis. Ya, saya izin tulis ya, disebut dengan harokat dhammah. Nah, huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhammah, maka dia dibaca dengan vokal a, i atau u. A, i atau u, dibaca dengan vokal u. Maka hak besarnya dibaca hu, tidak ha, tidak hi. Karena harokatnya dhammah. Nah, bagaimana cara menyempurnakan bunyi vokal u-nya? Dengan cara apa? Ayo. Bagaimana agar kita mendapatkan harokat dhammah yang sempurna? Caranya dengan cara mm, ya, dengan cara mm. Mm itu monyong mulutnya, muncung mulutnya, maju mulutnya, mencucu mulutnya. Wa kullu madmumin falan yatima ila bi dhammi syafataini dhamma. Huruf berharokat dhamma tidak akan pernah menemukan kesempurnaan harokatnya illa bi dhammi syafataini dhamma, kecuali betul-betul memonyongkan kedua bibir. Nah, kecuali dengan betul-betul memonyongkan kedua bibir. Ya. Contohnya hu, maju. Jangan malu-malu. Ya, jangan sampai teman-teman, bang saya nggak pernah monyong melafalkan harokat dhamma karena saya takut muka saya jadi nggak ganteng dan cantik ketika ngaji. Nggak masalah, nggak ganteng dan cantik di hadapan manusia. Karena kita ingin bacaan kita ganteng dan cantik bacaannya di hadapan Allah. Maju bibirnya. Innahum, hum, maju. Jangan nanggung-nanggung, maju, ya.
Oke. Sip, paham sampai sini? Jelas, jelas, jelas. Sip. Tetot. Ya. Baik, sekarang kita baca bareng-bareng teman-teman. Insya Allah kita besok lanjutkan lagi buat teman-teman yang mau masuk grup setelah ini. Kita baca bareng-bareng dulu yuk. Praktekin dulu yuk. Ya, praktekin dulu ayat ke-27-nya. Siap? 1, 2, 3. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sekali lagi. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Terakhir, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sadaqallahul azim. Terima kasih buat teman-teman yang sudah